Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan berdiskusi tentang media baru beserta konsep kunci sekaligus contoh implementasi dari media baru itu sendiri dengan studi kasus berupa hasil riset yang pernah saya lakukan. Nah, tujuan dari bahan kajian media baru ini adalah untuk menginformasikan, menjelaskan konsep dasar media baru beserta karakter-karakter kuncinya, dan untuk mendapat insight atau deskripsi tentang penjelasan pengaplikasian dari teknologi media baru, kita akan membahas satu hasil riset yang pernah saya lakukan. Ya. Secara mendasar, media baru ini adalah implementasi komunikasi digital yang menggunakan teknologi internet sebagai teknologi utama untuk mengoperasikan media itu sendiri. Sedangkan karakter dari media baru, karena termasuk sebagai media digital, maka ia direpresentasikan sebagai kombinasi kode biner yang merupakan gabungan dari angka 1 dan 0. Untuk menjalankan media baru ini sendiri perlu sebuah teknologi komputasi yang memungkinkan pengelolaan informasi berupa rangkaian kode tersebut menjadi informasi yang dinamis yang dikelola di media yang dinamis pula. Ada beberapa format media baru, contohnya animasi digital, video game, web art, atau virtual gallery yang mungkin di masa pandemi ini kita kenal sebagai virtual exhibition untuk meminimalisir physical distancing. Kemudian jaringan komputasi dan teknologi pelacakan posisi yang memanfaatkan sistem global positioning system untuk motion atau position capture. Tentu saja ada perubahan dari media yang konvensional ke media baru, yaitu format informasinya. Format informasi yang disajikan di media konvensional adalah informasi analog, sementara media baru memungkinkan kita untuk mengakses informasi yang terdigitalisasi, di mana kita menggunakan komputer sebagai piranti utama untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengirimkan informasi secara lebih cepat dan lebih efisien dalam hal biaya. Output dari processing informasi ini kemudian kita kenal dengan big data yang banyak digunakan sebagai istilah internet atau istilah teknologi informasi dan komunikasi di era industri 5.0 saat ini. Ada beberapa karakter atau konsep kunci yang melekat pada media baru. Yang pertama adalah network yang memungkinkan kita untuk berjejaring dengan memanfaatkan komputer dan teknologi internet. Informasinya berupa informasi digital yang menyatukan atau yang bisa dioperasionalkan dalam berbagai platform media. Kemudian hypertekstual, yaitu dengan berbekal link yang singkat kita bisa terhubung dengan ruang virtual yang lebih luas. Virtual itu sendiri memungkinkan kita menciptakan suatu ekologi baru, ekosistem buatan yang terdiri atas kode biner yang kita mengaksesnya menggunakan gawai virtual reality. Media baru juga memungkinkan kita untuk menjalin komunikasi interaktif. Pada saat kita mengirimkan pesan, maka pada saat itu juga umpan balik bisa kita terima. Media baru juga bisa melakukan prediksi dengan metode simulasi yang
Intinya adalah a step ahead atau satu langkah lebih maju untuk memprediksi berbagai hal yang memperkaya kehidupan manusia. Misalnya memprediksi bencana supaya manusia bisa memikirkan skema mitigasi terhadap bencana tersebut. Nah, bagaimana pengimplementasian teknologi media baru itu sendiri akan kita bahas, kita diskusikan dari salah satu hasil riset yang pernah saya lakukan tentang crowdsource website. Di sini saya meneliti tentang website Pramuka Jateng yang mengimplementasikan metode crowdsourcing. Tren pemanfaatan website crowdsourcing ini dimulai dari tren kenaikan pengguna internet yang saya himpun dari laporan tahunan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2019 bahwa terdapat kenaikan signifikan yang pengguna internet di Indonesia pada tahun tersebut mencapai angka 171 juta pengguna, yaitu 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Maka dari sini kita tidak bisa memungkiri new media sebagai bagian dari implementasi teknologi internet berkontribusi cukup signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Lister dan kawan-kawan bahwa new media merupakan teknologi yang membongkar atau meruntuhkan batasan antara konsumsi dan produksi media, di mana dalam lingkungan digital tersebut memotivasi pengguna media untuk mengembangkan fleksibilitas, untuk mengarsipkan, kemudian menambahkan catatan, menyesuaikan, dan merepublish atau meredistribusi produk media mereka. Jadi di sini media baru itu memungkinkan kita sebagai pengguna internet awam untuk membaca informasi, yaitu berperan sebagai audiens yang pasif, namun juga bisa memproduksi informasi atau konten berperan sebagai audiens yang aktif. Tidak ada lagi batasan yang jelas antara produsen dan konsumer dari suatu konten. New media meruntuhkan batasan tersebut. Nah, terkait dengan fenomena yang baru saja saya jelaskan, maka fokus dari penelitian Scott 4.0 yang membahas khususnya tentang pramukajateng.or.id goes global through crowdsourced website, maka saya melakukan riset kepada website Pramuka Jateng untuk melihat aktivitas kontribusi aktif dari Pramuka di penjuru Provinsi Jawa Tengah tidak lagi berperan sebagai audiens yang pasif dalam menikmati informasi atau membaca konten, namun juga berkontribusi aktif sebagai produsen konten atau informasi. Nah, website pramukajateng.or.id ini memang merupakan website pramuka yang tersentralisasi di tingkat Kuarda atau Kuartir Daerah Jawa Tengah. Meski demikian, informasinya didatangkan dari beragam kuartir cabang yang ada di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Fokus pada fitur website Pramuka yaitu Lintas Pramuka Jateng yang merupakan galeri
Tugasnya dalam galeri itu atau fungsinya galeri itu adalah untuk menghimpun konten yang dipublish oleh beragam kuartir cabang di level kota dan kabupaten di seluruh penjuru Jawa Tengah. Hasil yang ditemukan, data yang dihimpun adalah website pramukajateng.or.id ini mendapatkan beragam konten yang berasal dari bervariasi akun media sosial dan laman website. Beberapa contoh atau beberapa konten berasal dari kuartir Demak sebagai penyumbang konten terbesar, disusul oleh kuartir Boyolali. Cara kerjanya adalah dengan mengambil konten-konten tersebut dan di-generate untuk masuk sebagai konten di website pramukajateng.or.id. Proses crowdsourcing ini diimplementasikan dengan menggunakan website agregator yang mentarget really simple syndication file pada setiap website kuartir cabang dalam bentuk foto kegiatan kuartir cabang masing-masing. Kemudian proses tersebut secara otomatis akan berulang tiap jamnya untuk menarik atau mengabstraksi konten dan artikel yang relevan, artikel yang diupload oleh masing-masing kuartir cabang untuk didisplay di website Kuarda Jawa Tengah, yaitu pramukajateng.or.id. Ini adalah tampilan websitenya, dan di kolom berita terbaru itu adalah berita yang ditulis oleh Kuartir Pekalongan yang disindikasi oleh Kuarda Jateng. Sebagai penutup, media baru, khususnya media sosial, ini adalah salah satu contoh media yang menerapkan user-generated content, di mana user tidak lagi pasif dalam menerima informasi, tapi berkontribusi aktif dalam memproduksi informasi yang pada akhirnya meruntuhkan batasan-batasan birokratif, batasan-batasan hierarkis yang tidak jarang menghambat laju suatu informasi, terutama dalam konteks kegiatan kepramukaan di seluruh kota madya dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Studi kasus atau hasil riset ini merupakan implementasi dari teknologi media baru, khususnya di format media sosial yang terhubung dengan laman-laman website. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi di bahasan teknologi informasi dan komunikasi yang lain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih telah bergabung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.